Jelajah bumi Allah, ku saksikan semua lukisan indah dunia dari Sang Maha Kuasa. Jelajah bumi Allah yang mencipta semua, tersungkur ku mengagungkan kebesarannya. Bahagia sekali rasanya saya dapat mengelilingi kota Marrakesh, sebuah kota yang banyak menyimpan peninggalan sejarah Islam. Nah, pada kali ini saya akan menikmati pengalaman untuk menaiki unta di kota Marrakesh berkeliling kebun kurma. Jom! Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan kalau air diam saja, dia akan tergenang dan mendatangkan banyak sekali penyakit. Tapi kalau air itu terus bergerak, terus mengalir, maka air itu akan menyehatkan. Begitu pula dengan kita, kalau kita diam saja dalam sebuah negeri, maka kita tidak akan bisa mendapatkan manfaat yang banyak. Namun ketika kita mengembara, kita bisa melihat bumi Allah yang sangat luas ini. Kita bisa menyadari betapa besarnya Allah dan betapa kerdilnya kita. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah bisa mengelilingi bumi Allah, salah satunya di kota Marrakesh, Maroko ini. Dan saya bisa melihat bagaimana penyebaran agama Islam sampai ke kota Marrakesh, Maroko. Rabat adalah ibu negara Maroko yang terletak di pinggir pantai Samudra Atlantik dan dialiri oleh sungai Burekrek yang tidak pernah kering sepanjang tahun. Dahulu ibu negara Maroko adalah kota Fes. Namun ketika merdeka pada tahun 1956, Raja Muhammad kelima mempertahankan Rabat menjadi ibu negara sampai hari ini. Rabat berasal dari kata Ribatul Fath yang artinya kemenangan yang semakin kuat. Hal ini dikarenakan kota Rabat banyak sekali terdapat benteng-benteng yang membuat musuh sulit sekali menembus kota Rabat. Di tahun 1610, Rabat pernah menjadi sebuah tempat untuk menampung orang-orang Arab Muslim yang meninggalkan Andalusia atau Spanyol. Disinilah kota pemerintahan, kita bisa melihat berbagai macam tempat yang menarik. Beberapa di antaranya adalah Kasbah Udaya, seperti yang terlihat di belakang saya, dan juga ada makam Raja Muhammad kelima dan anaknya Hasan kedua, dan masih banyak lagi. Kita akan berkeliling kota Rabat. Ku tahu aku banyak dosaku, masihkah ada lagi belas itu jannah. Maroko adalah negeri 1000 benteng. Seperti pada saat ini saya sedang berada di salah satu benteng di Rabat, Maroko, namanya adalah Benteng Shala. Di dalam Benteng Shala kita bisa menemukan peninggalan-peninggalan dari dinasti Bani Marin. Kita bisa melihat ada masjid seperti di tempat ini, ada juga makam-makam dari keluarga kerajaan Bani Marin, madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah Al-Quran. Namun sayangnya ketika terjadi gempa bumi, tempat ini hancur dan tidak bisa digunakan lagi. Kasbah Udaya, disinilah saya berada. Kasbah Udaya terletak di kota Rabat, Maroko. Kasbah Udaya adalah sebuah benteng yang pada saat itu dibangun, tujuannya adalah untuk mengawasi ancaman serangan laut dari Spanyol. Kasbah Udaya tidak hanya sekedar sebuah benteng, tapi juga tempat menyimpan barang-barang yang bersejarah. Kasbah Udaya dibangun pada dinasti Muwahhidun. Pada saat itu dinasti Muwahhidun merebut kota Rabat dari dinasti Murabitun.
dan kemudian membangun kembali sebuah benteng atau kasbah pada tahun 1150. Di dalam benteng ini kita bisa melihat tempat tinggal penduduk setempat. Ada sekitar 3.000 orang yang tinggal di dalamnya dengan tempat tinggal yang masih tradisional dan juga taman-taman indah disertai dengan pemandangan Samudra Atlantik. Kasbah Udaya terdapat perumahan-perumahan tradisional yang didominasi oleh warna biru. Kita juga bisa melihat begitu banyak kaligrafi dan keramik indah yang dilekatkan di dinding-dinding perumahan ini. Dahulu di tempat ini ditinggali oleh orang-orang kaya, namun sekarang siapapun bisa tinggal di dalamnya. Yang unik adalah di setiap rumah mereka memiliki kebun yang sangat kecil dan mereka bisa melihat pemandangan yang sangat luar biasa, yaitu berupa Samudra Atlantik, Kota Sallah, dan keseluruhan Kota Rabat. Oleh karena itu, banyak orang-orang yang ingin tinggal di tempat ini. Saya sedang berada di makam Raja Muhammad V, salah satu raja Maroko yang memerintah Maroko pada tahun 1927 sampai 1961. Di dalamnya tidak hanya sekedar ada makam dari Raja Muhammad V, tapi juga makam dari dua anak beliau, yaitu Raja Hasan II dan Pangeran Abdullah. Orang-orang yang datang ke sini tidak hanya untuk ziarah saja, tapi juga menghayati bagaimana perjuangan para raja-raja yang menerapkan ajaran Islam di negeri Maroko ini. Di depan makam Raja Muhammad V ini kita bisa melihat Hasan Tower. Bagaimanakah bentuk Hasan Tower? Ikuti saya. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya sudah berada di depan Hasan Tower. Hasan Tower berdekatan dengan pemakaman Muhammad kelima. Hasan Tower adalah sebuah masjid tadinya yang hendak dijadikan masjid terbesar di dunia. Dibangun oleh Sultan Yaqub Al-Mansur pada abad ke-12. Namun pembangunannya tidak pernah selesai karena Sultan Yaqub Al-Mansur meninggal dunia di tahun 1199. Tinggi menara ini adalah 44 meter dan kalau kita lihat menara ini atau Hasan Tower ini mirip sekali dengan Masjid Qutubiyah yang ada di Marrakesh, Maroko, dan juga Menara Giralda yang ada di Sevilla. Casablanca, kota yang megah, indah, cantik, adalah sebuah kota terbesar di Maroko, menjadi pusat pelabuhan utama sekaligus pusat ekonomi dan pusat bisnis. Kota Casablanca menjadi semakin indah karena di dalamnya terdapat Masjid Hasan II. Masjid ini adalah masjid yang terbesar di Maroko dan merupakan salah satu masjid terbesar di dunia. Masjid Hasan II didirikan atas perintah Raja Hasan II yang ingin masjid ini setengahnya dibangun di atas air. Beliau menginginkan hal tersebut karena terinspirasi dari surah Hud ayat 7 yang menyatakan singgasana Allah Subhanahu wa taala sebelum itu terletak di atas laut. Masjid ini bisa menampung sekitar 25.000 orang di dalam masjid dan 80.000 orang di halaman masjid. Masjid ini juga sangat cantik karena memiliki menara yang sangat tinggi, setinggi 210 meter yang memancarkan cahaya mengarah kepada Masjidil Haram. Di dalam masjid ini kita bisa melihat ada sebagian lantainya yang terbuat dari kaca sehingga orang-orang bisa melihat air dari Samudra Atlantik. Juga sesekali atapnya terbuka sehingga pengunjung pun dapat melihat langit. Hal ini didesain seperti itu agar orang-orang bisa memuji kebesaran Allah yang telah menciptakan keindahan laut dan keindahan langit. Saya akan masuk ke dalamnya untuk melihat bagaimana kebesaran dan megahnya masjid dari Hasan II ini.
Sahabat yang saya kasihi karena Allah Subhanahu wa taala, Islam datang bukan sebagai penentang sebuah peradaban, bukan sebagai penghancur sebuah peradaban, namun Islam datang sebagai pelengkap untuk peradaban itu sendiri. Itu sebabnya Islam terus berkembang dari abad ke abad sampai hari ini. Perjalanan panjang saya selama di Maroko membuat saya menyadari fungsi saya sebagai seorang hamba Allah untuk meneruskan perjuangan dari Rasulullah SAW, para sahabatnya, dan generasi-generasi setelahnya. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang tugasnya adalah menyuruh kebaikan dan mencegah orang-orang untuk berbuat keburukan. Itulah tugas saya, tugas kita semua, meneruskan perjuangan dakwah ini agar seluruh negeri terpancar cahaya Islam, cahaya agama, kasih sayang, rahmatan lil alamin.